Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Kwok Hyun So menelpon Jong Hyun karena dia setuju untuk bekerja sama menghancurkan TKBM dari dalam. Dalam waktu singkat, keduanya bertemu. Kwok Hyun So bisa membuat penjagaan di dalam TKBM menipis, kemudian memberikan Jong Hyun informasi rute yang sempurna untuk menyergap Kwok Taek-jun. Tapi Kwok Hyun So punya syarat, Jong Hyun harus melepas relik Achilles dari putrinya. Jong Hyun ternyata tidak setuju. Dia tidak ingin melepas Achilles karena jika Achilles lepas, maka tubuh dan kepala Kwok Taek-jun yang telah terpisah bisa membuat Kwok Taek-jun berakhir. Hal ini membuat Kwok Hyun So marah karena merasa Jong Hyun terus mengulur waktu. Padahal jika Jong Hyun membereskan Kwok Taek-jun, semuanya harusnya bisa selesai. Jong Hyun kemudian mengungkap niatnya. Dia tidak ingin membuat Kwok Taek-jun berakhir cepat. Dia harus membuatnya menyesal dengan siksaan yang dirasakan Jong Hyun dan timnya di masa lalu. Nah, karena Kwok Hyun So terus menolak, Jong Hyun punya solusi lain. Dia ingin Kwok Hyun So mencoba relik Munin. Hal ini awalnya ditentang oleh Miller, tapi Jong Hyun ternyata hanya akan memberikan duplikat Munin yang tidak begitu efektif. Miller pun setuju dan Kwok Hyun So mencoba relik Munin. Dalam sekejap dia kemudian mengingat momen saat dia berangkat ke sebuah acara besar bersama Kwok Taek-jun. Tidak lama kemudian, Kwok Hyun So sudah kembali ke akal sehatnya. Dia telah melihat masa lalu. Dia yang telah melihat masa lalu setuju untuk melanjutkan kerjasama dengan Jong Hyun. Bukan cuma karena relik medis Jong Hyun efektif, tapi Kwok Hyun So juga marah dengan kakaknya yang cuma memikirkan armornya. Padahal putri Kwok Hyun So sedang terluka. Mereka pun menandatangani sebuah kontrak. Sebelum Kwok Hyun So pergi, dia kemudian menanyakan hal mengejutkan pada Jong Hyun. Dia masih ingin ingatan lain karena ternyata ingatannya terputus tadi. Jong Hyun tentu mengatakan hal itu memang sering terjadi dan tidak bisa melakukan apapun. Beberapa saat kemudian, Kwok Hyun So sudah sampai di TKBM. Dia berhasil menyampaikan ke Kwok Taek-jun untuk mengurangi pasukan di dalam gedung. Setelah itu dia pun menelpon Jong Hyun untuk segera menerobos masuk ke dalam TKBM. Tidak butuh waktu lama, Jong Hyun dengan skuad full timnya berhasil menerobos masuk. Bahkan sekarang, Kwok Taek-jun sudah berhadapan langsung dengan Jong Hyun. Setelah bertarung beberapa lama, mereka semua kabur dengan menggunakan relik milik Yoo Jae-ha. Saat mereka sudah keluar dari TKBM, Jong Hyun juga sudah ada di titik kumpul. Dia berhasil mendapatkan bagian paling penting dari Kwok Taek-jun. Sekarang, sudah waktunya menjalankan rencana yang dimiliki Jong Hyun. Kwok Hyun So sudah membawa putrinya untuk melepas relik Achilles. Di sana juga sudah ada Chloe yang siap melakukan operasi. Jong Hyun langsung menekan relik Achilles yang baru menyerah setelah melihat kalau kelemahannya ada di sana. Jong Hyun sebenarnya ingin langsung mendalikan relik OP tersebut, tapi dia tidak punya cukup waktu. Jong Hyun langsung membuka portal menuju dunia milik Osiris. Di sana Jong Hyun melepaskan Kwok Hyun So dan anaknya untuk pergi. Kemudian dia menyembuhkan luka parah yang dialami Kwok Taek-jun dengan bantuan Chloe. Setelah semua selesai, Jong Hyun tinggal menambahkan bumbu terakhir. Dia meneteskan Munin Tears di kepala Kwok Taek-jun. Dalam sekejap, ingatan Kwok Taek-jun kembali. Dia melihat kalau dirinya sudah ada di puncak dunia. Relik, koneksi, kekayaan, dan semua hal sudah ada di tangannya. Dia tidak menyangka kalau masa depan mulus itu sudah hilang karena dia mengkhianati Jong Hyun. Hal menarik ini dilihat langsung oleh Jong Hyun, di mana CEO dari TKBM tadi untuk pertama kalinya menangis. Jong Hyun tidak peduli dengan air matanya. Dia hanya ingin menggali informasi yang ada pada Kwok Taek-jun. Kwok Taek-jun tentu tidak punya pilihan. Dia bisa mengalami mimpi buruk jika tidak menuruti Jong Hyun. Beberapa saat setelahnya, Jong Hyun sudah kembali dari alam Osiris. Dia menyegel Kwok Taek-jun di sana dan menjaganya dengan undead milik Anubis. Sekarang dia tahu cara menggunakan relik segel surgawi. Relik ini dulunya memang milik Kwok Taek-jun di kehidupan yang lalu. Jong Hyun kemudian mengetahui kalau relik ini memiliki 3 bentuk: pedang, bel, dan cermin. Semua itu berguna, tapi Jong Hyun butuh satu hal lebih penting. Relik ini bisa memperlihatkan letak dari Majesty Treasure. Harta karun yang ditinggalkan oleh Majesty tersebut bisa terlihat dengan gamblang di sebuah glue.
Setelah melihat semuanya, Crow muncul dan mengingatkan kalau tugas Jonghyun bukan cuma mencari Majesty Treasure, tapi juga melepaskan Crow dari Great Prison. Bagi Jonghyun, hal itu memang penting, tapi dia jelas harus bersiap karena kunci terakhir untuk ke sana adalah relik laba-laba milik Jin Chaewon. Melawan laba-laba ini bukan hal yang mudah karena semua relik menakutinya. Crow mengatakan sebenarnya hal itu tidak pernah terjadi saat Majesty masih ada, tapi karena kursi Majesty kosong sekarang, relik mulai jatuh dalam konflik. Kemudian beberapa relik seperti Prometheus dan juga laba-laba menjadi sangat dominan dan ditakuti oleh relik lain. Jadi Jonghyun hanya harus membujuk relik lain untuk melawan si laba-laba dengan meyakinkan mereka kalau Jonghyun bisa menjadi Majesty di masa depan dan menjamin keamanan para relik dari relik seperti si laba-laba. Jonghyun yang mendengar peran penting dari Majesty malah bertanya, jika peran Majesty begitu penting, kenapa Majesty kemudian menghilang sekarang? Hal ini dengan mengejutkan membuat Crow terdiam, dan untuk pertama kali, relik gagak ini tampak sangat emosional. Jonghyun tahu kalau dia harus menggali informasi dari Crow tentang Majesty. Dia akhirnya menunggu momen mereka hanya berdua. Saat Jonghyun memanggil Crow, dia menuntut penjelasan tentang Majesty sebagai orang yang di masa depan akan menjadi Majesty. Crow tentu saja tidak bicara banyak hal. Jonghyun kemudian marah. Dia bilang kalau dia sadar kalau tiap Jonghyun membicarakan Majesty, Crow terus menghindar. Dirinya membiarkan hal tersebut karena mereka memang banyak kerjaan. Tapi sekarang, setelah Kwok Taek-jun dia segel, dia bisa fokus mendengar tentang Majesty. Saat membuka mulutnya, Jonghyun langsung kaget. Crow mengatakan kalau Majesty diakhiri oleh para relik. Hal ini terjadi saat Majesty membuat kebijakan yang dianggap terlalu berpihak pada manusia. Makanya ada beberapa relik yang membenci Majesty. Para pemberontak ini dipimpin oleh Prometheus dan juga Horus, dua relik yang sebenarnya dimiliki oleh Majesty. Crow sudah mencoba untuk mencegah Prometheus untuk menyakiti Majesty, tapi dia gagal dan Majesty pun diakhiri oleh para relik yang menentangnya. Crow juga membicarakan hal mengejutkan. Ternyata dia adalah heirloom dari Majesty sebelumnya. Dialah yang membawa pria tersebut menjadi Majesty. Dalam cerita Crow, Majesty dulu hanyalah seorang budak yang kabur. Crow bahkan mengusirnya saat dia masuk ke tempat Crow. Tapi pria ini ternyata memiliki kemampuan tidak terduga. Dia ternyata mengerti bahasa relik. Meski begitu, Crow tetap mengusirnya bahkan setelah tahu kalau pria ini mencari heirloom di gua tersebut. Saat diusir oleh Crow, pria tadi menuruti dan mengatakan kalau dia sudah sia-sia kabur hanya untuk bertemu relik burung lemah. Crow sangat marah karena dianggap lemah. Dia terus mematuk pria yang mendatanginya. Saking kesalnya, Crow ingin membuktikan diri kalau dia lebih kuat dari heirloom manapun. Jadi dia mengikat kontrak paksa dengan pria tadi. Singkat cerita, pria inilah yang berhasil menjadi Majesty. Sayangnya, di perjalanannya menjadi Majesty, dia ditipu oleh relik yang ingin memanfaatkannya hingga Majesty dimusnahkan oleh para relik. Mendengar kisah itu, Jonghyun kemudian paham kalau Crow menghindari cerita tentang Majesty karena dia merasa bersalah tidak bisa melindungi Majesty di masa lalu. Dengan begini, Jonghyun tetap akan menjalankan rencana mereka, yaitu dengan mengumpulkan 7 relik makam utama dan menuju Great Prison. Keesokan harinya, Jonghyun sudah mulai persiapan melawan relik laba-laba, relik kunci terakhir menuju Great Prison. Dia akan membujuk berbagai macam relik untuk mendukungnya dalam pertarungan besar tersebut. Kemudian sekarang, dia punya prioritas lain, yaitu mengendalikan relik Achilles. Relik pertahanan terkuat dari Kwok Taek-jun yang telah dia dapatkan. Relik ini tentu menolak, tapi Jonghyun menekannya dengan dominasi. Relik Achilles ternyata tidak begitu kuat. Dia dengan cepat menyerah oleh dominasi Jonghyun. Dia membuat kontrak dengan cepat. Jonghyun kemudian mengumumkan pada semua reliknya kalau dia akan melawan si laba-laba dalam waktu dekat dan ingin semua relik yang ada di sana juga ikut bertarung. Relik-relik ini tentu menolak. Mereka takut pada relik laba-laba. Jonghyun kemudian menggaransi kehidupan mereka semua karena Jonghyun bisa memastikan kalau dia
dia akan menjadi Majesty. Dia bisa menggaransi hal itu karena Jonghyun tidak memiliki pesaing. Para heirloom ada di tangannya dan juga kelompoknya, yang membuat tidak ada kandidat lain untuk menjadi Majesty. Alasan tersebut mulai masuk akal dari para relik. Mereka juga sudah muak dengan relik laba-laba yang selalu bersifat seperti seorang pemimpin. Seperti yang sudah diprediksi, relik pertama yang berpihak pada Jonghyun adalah Robe. Kemudian dia diikuti oleh relik Sobok. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Jonghyun untuk memuluskan aksinya mendapat dukungan. Setelah Robe dan Sobok, kemudian kapak perak dan emas juga ikut bertarung. Beberapa saat setelahnya, Jonghyun mendapatkan dukungan dari banyak relik, meskipun masih banyak juga yang takut untuk berpihak. Jonghyun tidak masalah dengan itu, karena dia masih punya banyak waktu untuk membujuk, dan waktu memang bisa mencairkan suasana. Contohnya Hammurabi, yang awalnya takut pada si laba-laba, akhirnya berpihak pada Jonghyun. Masih dalam proses lobby-melobi, Jonghyun mendapatkan kabar dari Seol-ah kalau Pandora ternyata mulai diserang. Secara mengejutkan, serangan itu ternyata berasal dari Jin Chaewon. Pertama, Jonghyun sangat bingung karena harusnya Pandora dan Jin Chaewon itu bekerja sama. Tapi si Gagak tidak setuju. Dia mengatakan kalau Jin Chaewon tentu tidak bersama Pandora. Jin Chaewon itu memiliki relik laba-laba. Kemudian Pandora itu dimiliki oleh Prometheus. Mereka berdua ini punya pandangan berbeda di dunia relik. Laba-laba menganggap dirinya raja dan tidak membutuhkan kehadiran Majesty lagi. Kemudian Prometheus berbeda karena dia masih ingin Majesty tapi harus berada di bawah kendali Prometheus. Perbedaan idealisme ini membuat keduanya memang tidak bisa akur. Scene pun berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Jin Chaewon yang betul menyerang Pandora. Jin Chaewon ternyata sangat ingin mengetahui pusat penelitian Pandora, tapi dia sudah menyerang banyak cabang dan tidak mendapatkan jawaban di mana pusat penelitian tersebut berada. Nah, di pihak Pandora sendiri, Prometheus sudah mendapatkan informasi kalau mereka mulai diserang oleh Jin Chaewon. Prometheus bingung kenapa manusia yang membuat kontrak dengan laba-laba malah menyerang Pandora. Dia ingin penjelasan, makanya dia ingin turun langsung. Namun Eve melarang Prometheus karena relik raksasa ini masih dalam penyembuhan. Prometheus pun membatalkan gerakannya, tapi dia tidak akan mengirim manusia lagi untuk mencari tahu, karena dia sudah muak dengan kegagalan. Prometheus akan mengirim relik yang bisa dia percaya. Balik lagi di tempat Jonghyun, dia terus melakukan persiapan melawan relik laba-laba. Sekarang, dia menemui Edward dan menginginkan pegawainya tersebut mereplika relik Achilles. Jonghyun akan memberikan kopian relik Achilles ke semua krunya. Edward terkejut karena dia tahu itu relik Kwok Taek-jun yang sekarang dirumorkan hilang. Jonghyun tentu mengaku kalau dialah yang menjebak Kwok Taek-jun sekarang. Tapi itu tidak penting karena replika relik Achilles itu harus selesai sesegera mungkin. Nah, selain itu, Jonghyun menanyakan hubungan Jin Chaewon dan Pandora pada Edward. Tapi Edward ternyata tidak punya info tentang hubungan mereka. Padahal Edward lah yang merupakan informan paling handal di dekat Jonghyun. Di tempat lain, yaitu di tempat Jin Chaewon, timnya sedang dikagetkan dengan kehadiran satu orang di sana. Pria kulit hitam berambut biru ini mengaku sebagai agen Pandora. Jin Chaewon merasakan kalau pria di depannya ini sangat berbahaya. Setelah pria tersebut mengatakan kalau Prometheus sangat marah pada Jin Chaewon, dia kemudian menyebutkan namanya. Pria ini adalah Horus. Mendengar nama itu, Jin Chaewon langsung kaget karena Horus merupakan salah satu relik dewa yang ada di dekat Prometheus. Kesadaran Jin Chaewon ini ternyata sudah terlambat. Horus sudah mulai menyebarkan kekuatannya di gedung tersebut dan sebuah ledakan besar terjadi. Di sini, dimulailah pertarungan baru yang akan kita saksikan, yaitu Jin Chaewon melawan Horus. Siapa yang akan menang? Tentu saja bikin kita penasaran. Tapi sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.